Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan tema meniti tangga kebahagiaan. Mari kita ikuti bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, setiap orang ingin agar hidupnya bahagia, namun tidak setiap orang mampu meraih kebahagiaan tersebut. Sebagian mereka atau bahkan kita berbeda dalam mencari jalan kebahagiaan. Meski demikian, jika ditarik benang merahnya, setiap mereka dan bahkan kita pasti sepakat bahwa timbulnya kebahagiaan antara lain manakala kita telah bebas dari belenggu masalah, lalu telah menemukan jalan keluar dari problematika kehidupan yang dialami, atau ketika kita mendapat hadiah atau kemenangan. Sebagai seorang muslim dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir ketentuan Tuhan, kita diajarkan cara menemukan jalan keluar dari aneka macam kegelisahan lahir maupun batin yang menyebabkan diri kehilangan kebahagiaan, sebagaimana tersebut dalam Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Beriman saja tidak cukup. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya sampai di hati dan lisan saja. Ia mestilah dibuktikan dengan amal soleh atau ibadah. Dua hal ini saling isi mengisi, terkait berkelindan satu sama lain. Semakin kuat iman, maka semakin kuat ibadah atau amalnya. Pun jika semakin kuat ibadahnya, maka semakin kokoh imannya. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, dalam ayat yang lain kita temukan beberapa upaya untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Sejenak coba kita renungkan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Surat tersebut diawali dengan kata qad yang dihadapkan pada fi'il madi
Dalam kaidah bahasa Arab, hal tersebut menunjukkan suatu penekanan atau kesungguhan dan kepastian, sehingga di sana kita dapat bahwa sesungguhnya para pemilik kebahagiaan itu ialah sebagaimana diuraikan dalam ayat-ayat berikut ini. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka yang mampu meraih kekhusyuan saat mendirikan sholat. Yang ketiga, mereka yang mampu membentengi pribadi dengan menjauhi diri dari perbuatan maupun perkataan yang tidak berguna. Yang keempat, mereka yang mampu membersihkan jiwanya seperti mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima, mampu memelihara kemaluan dan menjaga kehormatan harga dirinya sehingga terbangun kehidupan keluarga yang harmonis. Kemudian yang keenam, mereka yang mampu menjaga amanat pada tugas dan menepati janjinya. Yang ketujuh, menghias diri dengan akhlak Nabi, dilatih dan diupayakan antara lain melalui perbaikan kualitas ibadah sholatnya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Bahagia juga saat kita memperoleh suatu kemenangan. Menariknya, sesungguhnya setiap hari dan setiap saat kita selalu mendengar ajakan menuju kebahagiaan itu. Sebagaimana tersebut dalam kalimat azan, hayya 'alal falah. Mari bersegera dan bergegas meraih kebahagiaan atau kemenangan. Namun fitrah yang tertanam dalam jiwa setiap insan pasti merasa getaran untuk memenuhi panggilan tadi. Inilah fitrah yang mesti kita rawat. Kita jaga dan kita pupuk agar jangan sampai layu, jangan sampai mati. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Ada segolongan saudara kita karena kesehariannya disibukkan dengan tuntutan pekerjaan setiap pekan sejak jam 7 pagi hingga jam 4 sore, bahkan ditambah lembur hingga dini hari. Ada di antara mereka yang kurang tepat dalam memilih jalan kebahagiaan. Upah yang diperoleh dari hasil keringatnya tadi lalu sebagian dihabiskan untuk membeli apa yang dianggapnya kebahagiaan. Ia datangi tempat hiburan yang di dalamnya terdapat aneka macam minuman keras, berbagai macam pemuas hawa nafsu, baik judi, narkotika maupun perzinahan. Lalu setelah merasa puas, lantas ia pulang kembali ke rumah dan esoknya bekerja kembali. Begitu siklus hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan semu. Dikiranya bahagia namun palsu. Sejatinya justru membuat jiwa semakin sakit dan lesu. Beruntunglah kita tinggal di negeri atau daerah yang pemerintahnya melarang atau minimal tidak melegalkan adanya tempat-tempat semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi agar benar-benar terhindar dari segala macam tipu daya setan maupun hasutan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita pada kebinasaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah pada hari ini yang berjudul meniti tangga kebahagiaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tayangan tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.